maka saran saya setelah ini redaksi doa dalam sholatnya di-upgrade. Jangan minta banyak hak kita, tapi banyak-banyaklah minta ampun. Minta apa? Nabi Adam itu berdosa gara-gara salah makan. Setelah turun dibuang dari surga ke bumi, apakah dia meminta untuk kembali ke surga? Apakah minta untuk dijumpakan sama istrinya lagi? Apa yang Nabi Adam lakukan? Minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah Nabi Adam berdoa minta ampun, hadiahnya dijumpakan lagi dengan istrinya Jabal Rahman. Nabi Yunus itu salah. Ayat dihukum masuk dalam perut ikan. Apakah Nabi Yunus minta keluarkan dari perut ikan? Tak ada doanya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, aku yang zalim. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kayak kita sama orang tua atau sama atasan bisa seperti Pak, saya salah Pak. Habis itu kan tadi tuh, setelah mengaku salah, langsung memuji. Itulah rumus komunikasinya. Jadi kenapa doa kita sampai hari ini banyak belum diijabah sama Allah? Karena bentuk komunikasi kita sama Allah kurang tepat, tidak mengikuti pola yang diajarkan di Quran. Maka nomor satu, Allah sudah kasih polanya, bertobat. Surah mana Ustaz? Surah Al-Furqan ayat 70. Orang-orang yang bertobat lalu beriman dan mengerjakan kebaikan, maka Allah rubah keburukan, diganti kejahatan dirinya, diganti langsung dengan kebaikan. Ini rumus merubah masalah menjadi anugerah. Rumus merubah kejahatan jadi kebaikan. Itulah hebatnya Allah. Rumusnya namanya Tias. Apa rumusnya? Tias. Coba sebutin. Tias. Tobat. Iman. Amal soleh. Itu rumusnya. Saya ada salah sama ayah misalkan. Maka kalau tiba-tiba saya datang langsung ayah tolong belikan saya motor, belikan saya handphone, maka saya adalah karyawan staf yang tidak tahu diri. Begitu juga dengan seorang hamba, udahlah salah, tiba-tiba langsung aja tuntutan. Itulah hamba tak tahu diri namanya. Kalau saya salah sama ayah maka langkah nomor satu minta maaf. Setelah minta maaf, pandai-pandai cari perhatian. Yang tadinya tidak pernah ngepel, yang tidak pernah nyuci mobil, yang tidak pernah pijit-pijitkan, itu namanya berbuat baik. Sebagaimana itu yang diajarkan di Quran, bertobat, beriman, dan berbuat kebaikan. Maka keburukannya Allah ganti dengan kebaikan. Sesederhana itu. Selamat praktek, selamat menemukan permennya, selamat membuka bungkusnya, sabar-sabar, innallaha ma'as-sabirin. Kalau punya hati kita bilang, Ustazah, kok udah 3 bulan saya praktek gak ada pertolongan. Kalau Allah boleh tolong kau bikin maksiat 30 tahun, tidak juga aku berkeluh kesah, tidak juga aku delete kata Allah. Baru 3 bulan, sabar-sabar, nikmati prosesnya. Oke? Tenang saja, semua pasti berlalu. Apa? Semua pasti berlalu. Dan nanti akan jadi cerita indah. Iya dulu, zaman saya kejar-kejar tuh, Masya Allah sekali. Terasa benar pertolongan Allah. Nanti akan gitu kalimatnya. Dulu tuh waktu saya diuji dengan sakit tuh, tidak bisa gerak. Masya Allah, benar-benar itu. Tiba-tiba Allah datangkan pertolongan. Amin, bangun, jaga wudhu, baca Quran, Allah sehatkan. Gitu ya benar. Tobat, iman, amal soleh. Bukan saya, bukan Kak Mira yang memberikan rumusnya, tapi Allah yang menjelaskan rumusnya. Selamat praktek. Jadi sebagai saudara, pesan saya setelah ini, satu, upgrade doanya. Ganti doa menuntut dengan doa minta ampun dulu. Setelah doa minta ampun, banyak-banyaklah berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan. Saran saya, seluruh jemaah yang hadir belajar naik level, bukan hanya jadi jemaah, tapi jadi orang yang mau menggerakkan kebaikan di masjid yang kita cintai ini. Kak Mira punya gerakan mak-mak masak-masak, ya kan, masjid masak-masak, 3M. Apa? Masjid masak-masak. Apa yang harus masak-masak? Habis itu ngasih makan
jemaah yang hadir di setiap hari Jumat habis sholat Jumat, akhirnya dapat pahala Jumat, dapat pahala ngasih makan. Mau nggak makanya masa-masa di sini? Kasih makan jemaah mau nggak? Nah, bapak-bapaknya bikin program. Tadi malam saya ngomong sama Ayah Pres, ya kan? Ini masjid ini berdiri, tentu banyak masjid-masjid lain juga. Nah, artinya jangan hanya orang nikmat di masjid ini, kita bantu masjid-masjid yang lain. Bikin gerakan memakmurkan masjid, bantu bayarkan listriknya, bantu pasangkan AC-nya, biar seluruh masjid ramai. Saya kangen tanya sama Ayah Pres, tapi merasakan setelah bangun masjid, setelah urus masjid, setelah berkhidmat sama masjid, Masya Allah Ustaz, banyak sekali rezeki yang saya rasakan. Kira-kira mau nggak rezeki itu kita mendapatkannya? Maka tolonglah agama Allah. Nah, semalam sudah deklarasi sama profesor, kita bikin gerakan memakmurkan masjid. Mau nggak kira-kira? Mau nggak pahala masjid-masjid di kota Padang ini, orang sholat, orang ngaji, orang datang ke masjid ngalir pahala di kita. Mungkin kita nggak dapat pahala bangun masjid, tapi kita dapat pahala memakmurkan masjid. Mak bikin program memakmurkan, bapak bikin program memakmurkan masjid. Patungan 10.000, 20.000, ngajak kawan-kawannya. Ada masjid yang karpetnya udah tak enak, yang berpasir, yang karpet dengan padang pasir sama, gantikan, pasangkan AC-nya, biar sejuk, biar ramai orang sholat di situ. Orang sholat ngalir pahalanya. Dari mana uangnya Ustaz? Tidak mesti dari uang kita sendiri. Kita cuma adanya 50.000, tapi kita ngajak 100 orang, patungan 50.000, jadi 5 juta, dapat hasil untuk mereka. Makanya kita demikian. Punya yang ada yang punya beras, ada yang punya minyak goreng, ada yang punya telur, kasih makan. Jadi saya bilang ini sama, kebetulan saya juga diamanahkan kalau masjid. Saya bilang ini masjid bukan punya saya bilang. Ini masjid punya Allah. Maka semuanya yang mau dapat pahala ini, perintahnya yuk sama-sama kita makmurkan. Sama masjid ini bukan punya Ayah Anas. Ayah Anas adalah manusia yang dipilih sama Allah untuk menyelesaikan masjid ini. Karena Allah juga yang menitipkan rezekinya. Kalau kita tidak dapat kesempatan pahala membangun masjid, maka kita ngambil kesempatan pahala memakmurkan masjid. Mau tidak kira-kira? Bisnis. Orang datang berbis-bis jauh-jauh tuh sholat datang.